Di video kali ini, saya akan melanjutkan bagaimana fungsi-fungsi dari tools yang ada di Adobe Photoshop. Tools yang ada di Adobe Photoshop ini sebagian besar adalah tools yang sering saya gunakan. Kita lanjut saja ke pembahasannya ya. Lanjutan dari video sebelumnya, yaitu Eyedropper Tool. Eyedropper Tool digunakan untuk mengambil sampel warna pada gambar dan menyimpannya di box warna. Kita tinggal mengaktifkan Eyedropper Tool, lalu klik sampel warna yang akan kita ambil, maka secara otomatis warna akan tersimpan di color box dan siap untuk digunakan. Baik, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara penggunaan Eyedropper Tool. Pertama, kita klik Eyedropper Tool. Kita akan pilih gambar yang akan kita ambil sampel warnanya. Pilih File, Open. Di sini saya memiliki contoh gambar ikannya. Setelah sampel gambarnya terimport, kita pilih bagian warna yang akan kita ambil. Misalnya di sini saya akan mengambil warna yang di sini. Maka Dropbox-nya akan berubah menjadi warna yang sesuai yang kita klik tadi. Untuk membuktikan apakah warnanya ini benar-benar terambil, kita akan pisahkan dulu dari lainnya. Kita coba dengan memakai brush tool. Akan saya ubah size-nya ya. Nah, warnanya sudah muncul sesuai dengan sampel warna yang kita ambil memakai tools Eyedropper Tool tadi. Kalau kita coba misalnya warna yang ini, kita cek apakah benar-benar sudah terambil. Nah, sudah terambil sampel warna yang kita ambil dengan menggunakan tool Eyedropper Tool ini. Selain menggunakan gambar yang kita ekspor, kita juga bisa mengambil sampel warna secara online atau melalui internet, yaitu kita buka Chrome, lalu kita klikkan Color, maka akan muncul berbagai variasi warna yang akan muncul di sini. Kita pilih saja warna yang ini ya. Ini hanya sebagai contoh, kalian bisa memilih warna yang lain daripada ini. Caranya yaitu klik Eyedropper Tool. Klik area putih ini dengan lama, lalu drag. Dan arahkan ke warna yang kita inginkan. Maka Dropbox-nya yang ada di sini akan berubah sesuai dengan warna yang ingin kita pilih ya. Misalnya saya memilih warna ini, warna merah jambu. Maka kalau kita cek dengan menggunakan brush tool, maka warnanya akan berubah. Atau jika kita menginginkan warna yang lain, warna ini misalnya, kita lihat menggunakan brush tool, maka warna yang kita inginkan sudah kita dapat ya dengan menggunakan Eyedropper Tool ini. Roll Tool ini gunanya untuk mengetahui ukuran dari suatu objek dalam dokumen lembar kerja kita ya. Misalnya pada layar ini, kita ukur dari lukisan ini ke rak buku. Maka kita akan mengetahui bahwa jaraknya adalah 28,57. Kita aktifkan dulu rulernya ya. Dengan cara klik View, pilih Rulers. Maka di atas ini akan ada tampilan rulers atau penggarisnya. Klik kanan, pilih yang centimeters. Sehingga kita tahu bahwa jaraknya adalah 28,57 cm. Jika kita ingin mengetahui panjang dari lukisan ini, kita bisa mengukurnya juga ya.
dengan cara klik dari sudut ini ke sudut ini. Maka jaraknya adalah 62,48 cm. Kita juga bisa membuat dua garis sekaligus dengan cara klik Alt, lalu klik dan arahkan pada sudut lukisan ini. Maka didapatlah jaraknya 62,48 cm. Lalu kita bisa merubah berapa sudutnya. Angle-nya ini akan berubah, atau sudutnya akan berubah ya. Saat kita geser-geser, maka sudutnya akan berubah. Di sini juga ada use measurement scale. Kita clear dulu di sini. Kita akan mencoba menggunakan use measurement scale ini ya. Kita rubah dulu satuan dari rules ini. Klik kanan lalu pilih pixel. Setelah itu, pilih image, analysis, set measurement scale, dan pilih custom. Maka akan muncul tampilan berikut. Pada pixel light, kita akan mengambil sampel dari kursi ini saja. Lagu logical length-nya kita ketik 5. Logical unit-nya kita buat satuan inci. Kita pilih OK. Kita clear dulu ya. Lalu checklist use measurement scale. Kita ukur lukisan ini. Maka panjang lukisan ini adalah 5,96 pixel. Jadi dari satuan pixel kita bisa konversi ke satuan inci. Lalu kita akan menggunakan option straighten layer. Misalnya kita mendapatkan sebuah gambar yang miring seperti ini. Caranya agar gambar ini terlihat posisinya normal atau lurus, kita bisa menggunakan straighten layer. Kita klik di sini, lalu drag, kita pilih straighten layer ini. Maka gambarnya akan menjadi lurus atau normal ya. Selanjutnya menu Node Tool. Node Tool ini berguna saat kita membutuhkan editor lain untuk mengerjakan tugas editor kita ini. Jadi kita bisa membuat pesannya sesuai dengan arahan dari node yang akan kita kirim kepada editor tersebut. Misalnya di outdoor ini kita buat desain atau early. Kita akan membuat node, kita klik di objek lukisan ini. Kita bisa pilih pesannya di sini. Misalkan, please remove the background or change the color of the chair. Jadi ini misalnya saja ya. Kita juga bisa menghilangkan node ini dengan cara klik kanan, pilih delete the node, pilih yes. Oke, kita undo dulu ya. Atau kita bisa menghilangkannya dengan cara klik clear all. Selanjutnya, count tool. Misalnya pada gambar ini ya. Count tool ini digunakan untuk menghitung berapa objek di dalam gambarnya. Di atas ini ada beberapa opsi, count group, market size, label size.
Kita praktekkan saja. Kita klik pada buah beri, maka akan muncul angka. Pilih count group, rename, ketikkan anggur sesuai dengan objeknya, lalu pilih OK. Marker size-nya kita buat 10. Label size-nya kita buat jadi 40. Kita klik logo folder, ketik pisang sesuai dengan objek yang akan kita klik. Ada 4. Ada 4 pisang. Kita bisa ganti warnanya menjadi warna merah atau terserah kalian. Klik logo folder, lalu ketikkan strawberry sesuai dengan objeknya ya. Oke. Di sini ada 2 strawberry. Ganti warnanya menjadi hijau. Pilih OK. Buat lagi foldernya jeruk. Pilih OK. Lalu klik jeruk. Kita ganti warnanya menjadi biru atau terserah ya. Biru tua. Ya. Kita juga bisa mengurangi atau menghilangkan count ini dengan cara tahan Alt lalu klik. Saat kita klik ikon mata, maka angka-angka yang telah kita buat tadi akan tidak terlihat. Begitupun dengan yang lainnya. Atau kita bisa menghapus count tool ini dengan mengklik ikon tempat sampah ini. Selanjutnya adalah menu Spot Healing Brush Tool. Spot Healing Brush Tool ini berfungsi untuk menghilangkan bagian tertentu pada objek dengan cara menyamakan warna yang ada di sekitarnya. Di sini saya mengambil contoh gambar wajah yang berjerawat ini ya. Kita akan menghilangkan bagian jerawatnya ini dengan menyamakan warna yang ada di sekitarnya tersebut. Di sini ada beberapa option bar di atas pada menu bar. Di sini ada mode, normal, replace, multiply, dan lainnya. Mode ini seperti efek yang akan digunakan pada objek yang akan kita edit. Di sini juga ada menu search, sample pattern, dan current layer. Kita akan mencoba bagaimana menggunakan Spot Healing Brush Tool ini. Pertama-tama, kita besarkan dulu. Klik Spot Healing Brush Tool. Pilih size-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Ukuran size dari Spot Healing Brush Tool ini harus lebih besar daripada ukuran noda atau bintik pada wajahnya itu, agar bintik yang akan kita seleksi tersebut hilang. Seperti ini ada bintik-bintik. Kita klik, maka secara otomatis dia akan menyamarkan warna sesuai dengan warna sekitarnya. Di sini kita pilih Content Aware. Content Aware ini berfungsi untuk menghapus atau menutup objek dengan bagian yang sama dengan sekitarnya. Kalau Proximity Match ini
berfungsi untuk menghapus atau menutup objek dengan bentuk sapuan kuas yang menyerupai tekstur di daerah sekitarnya. Kalau create texture ini berfungsi untuk menghapus atau menutup objek dengan tekstur yang sama dengan sekitarnya. Kita pilih content aware lagi. Itu fungsinya content aware. Tapi kalau misalnya kita coba ya, create texture ini, maka dia akan menyerupai teksturnya. Kita akan perbesar dulu. Lihat. Maka terlihat ada tekstur seperti kulit ini ya. Kalau kita menggunakan create texture. Jadi teksturnya lebih kasar dibanding yang tekstur yang lainnya. Spot healing brush tool ini juga bisa kita gunakan menghilangkan bagian-bagian yang kecil-kecil. Seperti saya akan input dulu gambarnya. Nah, misalnya ini. Untuk menghilangkan garis hitam ini secara lurus, kita tidak perlu menghilangkannya dengan cara seperti ini. Karena kan nggak rapi ya. Jadi kita menggunakan cara cepat, yaitu klik shift pada tombol keyboard, klik di daerah sini, tahan, lalu klik lagi di daerah yang berlawanan, maka akan hilang dengan rapi. Jadi kalian bisa menggunakan tombol shift pada keyboard agar bisa menghilangkan dengan rapi. Selanjutnya sample layers. Sample layers, semua layers yang ada di Photoshop akan mempengaruhi proses dari spot healing brush tool tadi. Kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaannya. Kita akan undo dulu. Kita akan hilangkan dulu gemboknya ini. Kita akan coba seleksi daerah yang bintik-bintik ini menggunakan lasso tools. Klik CTRL-J pada keyboard, maka akan muncul layer. Pilih Move Tool. Kalau kita pindahkan di daerah layer, maka warnanya tidak sama ya. Kita akan mencoba agar layer satu ini sama warnanya dengan background-nya. Itulah penggunaan dari sample layer dari spot healing brush tool. Selanjutnya adalah menu healing brush tool. Healing brush tool ini berfungsi untuk menghapus objek yang tidak diinginkan, di mana kita harus menentukan terlebih dahulu objek gambar yang akan digunakan untuk menutup objek yang akan dihapus. Atau kita bisa bilang kita menggunakan sampel dari bagian dari gambar yang akan kita edit tadi tuh. Jadi misalnya kita akan menghapus bagian noda yang ini. Kita harus menentukan sampel kulit yang bagus. Misalnya wajah yang ini. Sebelumnya kita hapus dulu layer 1 yang ini. Klik kanan lalu delete layer. Klik di daerah yang ini, tahan Alt pada keyboard. Lalu klik bagian yang tadi. Maka secara otomatis bagian bintik tadi akan hilang. Kita juga mengatur ukuran size-nya, agar ukuran size-nya lebih besar daripada bintik yang tadi. Itulah kegunaan dari
Healing Brush Tool. Di atasnya juga ada mode seperti menu pada spot Healing Brush Tool yang tadi. Ada source sample pattern juga. Bisa kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Sampel ini berfungsi untuk menutupi bagian objek dengan menentukan sampel bagian lain pada gambar tersebut ya. Seperti yang kita gunakan tadi. Kita harus mencari sampel untuk menghilangkan bagian tertentu. Ada lagi menu pattern. Di sini juga ada pattern. Pattern di sini digunakan untuk menghapus bagian pada sebuah gambar dengan menggunakan pattern yang ada pada versi Adobe Photoshop kita. Misalnya kita klik pattern, maka akan muncul pattern tersebut. Tapi yang muncul akan menyesuaikan dari wajah objek yang tadi, objek yang ini ya maksudnya. Kita juga harus memperhatikan bagian layer yang kita edit. Kalau dia layarnya seperti ini, kita bisa mengedit-editnya ya. Tapi kalau misalnya kita buat dia menjadi klik kanan, convert to smart object, kita tidak akan bisa mengedit-ngeditnya. Itu karena kita menggunakan convert to smart object. Itulah penggunaan Healing Brush Tool. Kita lanjut ke Content Aware Move Tool. Content Aware Move Tool ini adalah tool yang berfungsi untuk memindahkan objek atau memperbanyak objek pada sebuah gambar dengan hasil yang rapi tapi tanpa harus menyeleksinya dengan rapi. Kita bisa menggunakannya untuk menggandakan suatu gambar. Kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaannya. Kita akan langsung praktekkan bagaimana penggunaan Content Aware Move Tool pada gambar ini ya. Kita akan perbesar dulu gambarnya. Di sini saya akan memindahkan satu gambar rusa ini ke sini, ke sebelah kiri, dengan menggunakan Content Aware Move Tool. Klik Content Aware Move Tool. Kita akan pilih modenya Move. Move itu berguna untuk memindahkan suatu objek ke lokasi yang lainnya, tapi kalau Extend berfungsi untuk menggandakan objek tersebut. Rusa ini kita bisa buat gandakan dia menjadi 2 rusa, 3 rusa, sesuai dengan yang kita butuhkan. Oke, di sini kita akan menggunakan mode move dulu. Klik move, lalu seleksi bagian rusa yang akan kita pindahkan. Tidak usah terlalu detail dalam menseleksinya. Setelah terseleksi, kita arahkan dia ke sini. Klik 2 kali, maka dia akan memproses. Klik CTRL-D pada keyboard untuk menghilangkan seleksian. Kita lihat di sini masih ada gambar-gambar cerahnya ya, yang menandakan bahwa dalam menseleksinya kurang rapi. Kita bisa mengeditnya dengan menggunakan brightness atau kontras agar warna dari bagian seleksi dengan background atau warna yang sebelumnya itu sama. Dan di lokasi tempat sebelumnya rusa tadi berada ada bekasnya ya. Di sini kelihatan tidak rapi bahwa terjadinya pemindahan suatu gambar dari lokasi ke lokasi lainnya. Kita undo dulu ini. Selanjutnya mode extend, yaitu menggandakan suatu objek menjadi 2, 3, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Kita unselect dulu.
Mode kita pilih extend, lalu kita seleksi bagian yang kita inginkan gandakan, bagian yang ingin kita gandakan. Lalu arahkan ke sini. Klik 2 kali, maka dia akan memproses. Nah, di sini sudah ada 2 rusa. Kita juga bisa mengecil atau memperbesar rusa yang ini ya, dengan Ctrl+T pada keyboard. Seperti ini. Lalu checklist Ctrl+D. Maka rusanya akan menjadi besar. Di sini kita lihat dia kurang rapi ya. Kita bisa akali dengan brightness atau kontras ini. Kita bisa menyesuaikan warnanya agar dia mirip dengan warna-warna sebelumnya. Lalu ada patch tool yang berfungsi untuk menghilangkan suatu objek dengan menyamakan sampel dari bagian yang lain. Misalnya, kita akan menghilangkan rusa ini. Kita seleksi, tidak usah terlalu rapi ya. Kita arahkan atau kita drag bagian yang kita seleksi tadi ke sini. Maka dia akan menyamakan dengan daerah yang kita seleksi tadi. Klik Ctrl+D pada keyboard. Seperti ini. Kita akan coba menggunakan patch tool ini pada gambar yang ini. Patch tool atau pilih Ctrl+J pada keyboard. Pada bagian toolbar patch tool di bagian atas ada namanya New Selection, Add to Selection, Subtract from Selection, Intersect with Selection. Di mana fungsi dari keempat selection tersebut adalah kalau New Selection membuat seleksi baru di Photoshop. Misalnya, kita membuat seleksi baru di wajah ini dengan menggunakan patch tool, maka secara otomatis dia akan berada di New Selection. Secara default memang kita seharusnya berada di New Selection pada pertama kali. Yang kedua, Add to Selection. Berfungsi menambah seleksi baru di seleksi yang pertama yang telah kita buat. Jadi misalnya kita sudah menyeleksi seperti ini. Kita akan menyeleksi tambahan ke lokasi lain. Kita harus berada di Add to Selection untuk menseleksi objek yang baru. Lalu, Subtract from Selection. Subtract yaitu mengurangi bagian yang terseleksi. Seperti pada bagian ini, sudah ada yang terseleksi. Kita kurangi bagian mana yang tidak kita inginkan, kita seleksi, lalu kita lepas, maka secara otomatis bagian yang kita seleksi tadi akan menghilang. Lalu, Intersect with Selection. Fungsinya untuk menyeleksi bagian yang telah terseleksi. Jadi contohnya di sini ada bagian yang sudah diseleksi, kita akan seleksi bagian yang telah terseleksi tadi. Maka secara otomatis bagian yang kita seleksi tadi akan terseleksi seperti ini. Itulah keempat jenis seleksi yang ada di patch tool. Di sini ada patch normal dan content aware. Kalau di bagian patch normal ada search dan destination. Sort ini berfungsi untuk mengganti objek yang terseleksi dengan bagian objek yang ada di sekitarnya. Misalnya di sini ada gambar noda jerawat. Untuk memperdekat gambar, kita bisa
tahan Alt pada keyboard dengan scroll mouse, maka akan memperdekat dan memperjauh gambarnya. Oke, langsung kita praktekkan saja. Klik dulu search-nya, page-nya normal. Kita seleksi pada noda ini, kita seleksi bulat. Setelah terseleksi, kita klik lalu drag pada area yang mulus atau area yang tidak ada noda. Maka otomatis warnanya akan berubah sesuai dengan daerah yang kita drag tadi. Di sini juga bisa. Dan otomatis nodanya pun akan hilang. Di sini juga bagian warna dan teksturnya pun sama, sesuai dengan daerah yang kita drag tadi. Selanjutnya destination. Destination ini berfungsi untuk memindahkan objek yang kita seleksi ke bagian yang lain pada gambar itu. Misalnya kita akan memindahkan jerawat atau noda ini ke daerah yang lain. Setelah terseleksi, pastikan bahwa kita berada di destination. Kita klik, kita tahan dan arahkan noda yang kita seleksi tadi sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan kita letakkan di bagian sini, kita lepas, Ctrl D untuk unselect, maka jerawatnya akan ada ya di sini. Selanjutnya transparan. Transparan berfungsi untuk membuat objek yang kita seleksi menjadi transparansi. Di sini juga ada use pattern. Kita seleksi bagian ini, kita lepas, maka dia akan tereksi seperti ini. Pada use pattern akan muncul pattern sesuai dengan Adobe Photoshop kita. Bawaan Photoshop-nya. Kita coba klik salah satu. Kita klik use pattern. Maka secara otomatis akan muncul pattern sesuai dengan versi Photoshop kita, seperti ini. Tapi warnanya akan menyamakan dengan warna dari wajah ini. Kita sudah menyeleksi bagian jerawat dan memindahkannya juga. Kita akan mencoba menggunakan Patch Tool dengan bantuan Rectangular Marquee Tool dan Elliptical Marquee Tool. Kita pilih Rectangular Marquee Tool, lalu kita seleksi bagian noda ini. Lalu kita lepas, maka dia akan terseleksi. Selanjutnya kita klik Patch Tool, kita arahkan ke bagian yang mana kita pindahkan. Di sini masih destination ya. Kita klik CTRL-D. Maka secara otomatis nodanya akan pindah seperti ini atau jadi double ya dia. Kita akan coba hilangkan semua noda-noda di wajah ini menjadi bersih. Kita berada di Patch Tool, klik CTRL-J supaya kita bisa membedakan bagian yang sudah diedit dan belum diedit. Ada 2 layer jadinya ya. Kita seleksi bagian noda-noda ini menggunakan Patch Tool. Jangan lupa kita pilih search dulu. Kita seleksi lagi CTRL-D. Setelah semua noda atau bintik-bintik telah kita hilangkan, kita aktifkan dulu layar background. Kita matikan layar 1. Sudah terlihat perbedaannya ya. Mana yang sudah dibersihkan dan yang belum dibersihkan. Itulah tadi penggunaan Patch Tool di Photoshop. Selanjutnya adalah menu Tools Red Eye Tool. Red Eye Tool berfungsi untuk menghapus efek warna merah yang terdapat pada mata.
Kalau kita foto, mata kita pasti akan ada sedikit warna merahnya. Atau mungkin kita sedang berfoto, maka mata kita akan merah. Atau saat kita flash, maka akan menghasilkan warna merah pada mata. Kita bisa menghilangkannya dengan menggunakan red eye tool dan bisa mengubah warna mata tersebut. Misalnya ada warna merah seperti ini. Di bagian atas ada pupil size dan dark amount. Pupil size itu untuk mengatur ukuran pupil mata. Sedangkan dark amount mengatur tingkat kegelapan mata tersebut. Kita akan mempraktekkan bagaimana penggunaannya. Kita klik dengan cara seperti ini, maka otomatis warna merahnya akan langsung hilang ya. Atau kita bisa seleksi seperti ini. Kalau kita seleksi dia agak lama ya, butuh beberapa seleksian. Kita bisa dark amount-nya misalnya 100 atau berapa lah ya. Maka bagian warna merah akan hilang. Selanjutnya adalah menu tools dari Brush Tool. Tools ini sering digunakan para editor untuk membuat efek-efek untuk mempermudah dalam pengeditan. Langsung saja kita praktekkan cara penggunaannya. Brush Tool ini berfungsi untuk membuat goresan pada gambar dengan bentuk seperti sapuan kuas. Jadi seperti mencat-cat ya, atau membuat warna, Brush Tool ini bisa digunakan. Di sini ada menu Brush Tool, Pencil Tools, Color Replacement Tool, dan Mixer Brush Tool. Kita bisa memakai shortcut Shift B. Pertama Brush Tool dulu ya. Di sini ada beberapa option di atasnya ya, menu-menunya. Ada yang size untuk mengatur ukuran kuasnya. Hardness-nya ini untuk mengatur ketebalan dari brush tool tersebut. Di sini ada color box, background hitam dan putih. File background yang warna hitam ini akan mempengaruhi warna pada daerah putih ini. Jadi jika kita klik warna hitam ini, maka akan menu color picker. Di sini kita bisa mengganti warnanya. Jadi kita tinggal klik 2 kali saja. Kita juga bisa mengatur size-nya ya. Kalau kita lihat di sini, pada bagian pinggir-pinggir warnanya agak-agak bulur ya. Kita bisa mengatur hardness-nya. Semakin ke kiri, semakin bulur. Kalau dia 100%, maka ketebalannya akan lebih detail. Di sebelah kanan, ada pengaturan brush settings-nya. Di situ ada ukurannya, bentuknya, jenis-jenisnya juga ada. Di sini ada spacing. Spacing itu adalah jaraknya. Misalnya semakin ke kanan, maka di bawah akan ada muncul titik-titik. Jadi kita bisa mengatur berbagai pengaturan atau jenis-jenis yang kita butuhkan di brush settings ini. Oke, kita akan praktekkan pada gambar ini. Di bagian ini ada mode. Mode ini adalah efek-efek yang kita bisa gunakan untuk mengatur bagaimana warnanya. Kalau kita buat ke screen, kita brushkan ke gambar ini.
Kalau spacingnya kita atur lagi, maka efeknya akan seperti ini. Jadi mode ini bisa kita atur atau kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Di sini ada darker, multiply, linen, dan lainnya juga. Kalau kita buat normal. Di sebelah kanan ada namanya opacity. Opacity mengatur ketransparansi suatu gambar dari modenya ini. Misalnya kita bikin opacity-nya segini. Maka warnanya akan menjadi transparansi sesuai dengan warna yang dari belakangnya. Kalau opacity-nya menjadi 200, maka background yang di belakang tidak akan kelihatan, tidak akan ada transparansinya. Flow juga hampir mirip dengan opacity, kita bisa menggunakannya. Akan ada efek transparansi atau blur-blurnya. Oke, kita kembalikan dulu. Kita juga bisa mengganti mode atau bentuk dari brush tool tersebut. Kita bisa pergi ke edit, kita pilih preference, lalu kursor. Ini untuk mengatur tampilan dari kursor tersebut. Di sini ada painting cursor. Kita bisa pilih show orange here in brush tip. Lalu kita pilih OK. Maka akan ada muncul di tengah di brush tool tadi. Di sini kita bisa menampilkan brush setting pada window dengan cara klik window ya. Maka pada otomatis brush settingsnya akan muncul di sebelah kanan. Ukuran brush dan tipe-tipe brush juga ada di sini. Kita juga bisa menampilkan brush settingsnya dengan klik kanan pada layar menggunakan mouse kita, maka akan muncul size dan hardness seperti ini. Jadi nggak perlu klik-klik ke menu lainnya lagi, jadi bisa mempercepat proses pengeditan. Di sini kita juga bisa memperkecil atau memperbesar size brushnya dengan cara buka kurung dan tutup kurung. Maka secara otomatis size brushnya akan mengecil atau memperbesar sesuai proses pengeditan kita. Kita juga bisa mengatur size dari hardness-nya. Dengan cara tahan Alt pada keyboard, lalu klik kanan, maka hardness-nya akan menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita tarik mouse-nya, maka dia akan menjadi hardness keras. Hardness-nya jadi 100. Kalau ke atas, maka hardness-nya akan 0. Kalau kita ke kanan, maka dia akan memperbesar hardness-nya. Tapi kalau kita ke kiri, maka dia akan memperkecil hardness-nya. Jadi ini bisa mempercepat proses pengeditan. Selanjutnya tools, pencil tools. Pencil tools berfungsi untuk membuat goresan pada gambar dengan efek seperti pensil. Jadi garisnya lebih tegas daripada brush tool tadi. Kita coba coret menggunakan pencil tool seperti ini ya. Kita berdekat. Di sini sebelah kiri kita menggunakan pencil tool. Lalu kita brush tool lagi menggunakan brush tool. Hardness-nya kita buat 100%, lalu kita coret. Kita perdekat, maka di bagian kanan brush tool dan sebelah kiri menggunakan pencil tool, kita bisa melihat sebelah kanan, efek di sebelah kiri itu pinggir-pinggirnya lebih blur daripada yang sebelah kanan menggunakan brush tool.
Di bagian option, bar di atas juga memiliki fitur yang sama dengan brush tool. Mulai dari size-nya, hardness-nya, modenya, cara pengimportnya, opacity, flow. Kita juga bisa menggunakan seperti yang menggunakan brush tool ini. Jadi cara penggunaannya tidak terlalu berbeda jauh dengan penggunaan brush tool tadi. Pada saat kita mengedit, kita sudah memperbesar size-nya seperti ini dan tidak menampilkan lingkaran seperti tadi, berarti itu caps lock di keyboard tertekan oleh kita. Kita bisa mengembalikannya dengan mengklik caps lock kembali pada keyboard, sehingga semuanya akan kembali. Oke, kita kembali ke lembar kerja putih tadi. Kita juga bisa mengganti warna foreground tadi dengan cara pergi ke window, pilih color, kita klik coba warna orange, maka foreground tersebut akan terganti warna tanpa harus mengklik 2 kali yang tadi ya. Selanjutnya kita akan membahas color replacement tool. Fungsi daripada tool ini yaitu mengganti warna pada gambar dengan warna foreground yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Langsung saja kita ke prakteknya. Di sini ada gambar wanita yang berwarna warna bajunya warna kuning. Klik Color Replacement Tools, maka akan ada pengaturan di atas toolbar ini, mulai dari size, hardness, mode, spacing. Hampir mirip dengan brush tool tadi. Bisa buat bintik-bintik. Spacing kita buat jadi 1. Mode di sini ada color, saturation, luminosity. Jadi kita bisa menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini kita akan menggunakan color. Di sini juga ada limit. Di sini ada discontinuous, contiguous, dan ini. Discontinuous ini yaitu semua bagian yang berwarna sama akan terseleksi atau akan tergantikan warnanya. Jadi dia satu warna saja. Kalau contiguous, bagian yang terbrus akan terseleksi atau tergantikan warnanya. Tapi kalau fine edge, yaitu semua bagian yang terkena sudut atau garis, maka secara otomatis terhenti atau terseleksi atau berhenti diwarnai lah. Kita akan mencontohkan penggunaannya nanti. Kita akan coba mengganti warna baju pada wanita ini dengan warna hijau. Kita pilih bagian tengah ini karena kita akan mengganti warna foreground. Limit kita pilih discontinuous. Semua warna bajunya ini maka akan berubah warnanya. Lalu di foreground kita klik 2 kali, kita ganti menjadi warna hijau. Di sini ada yang namanya tolerance. Tolerance, jika semakin besar tolerance-nya, maka semakin besar atau semakin banyak warna yang terseleksi. Misalnya kita bikin 100%, kita seleksi, maka hampir semua warna bajunya ini akan terseleksi. Kalau kita buat tolerance-nya jadi 3%, kita seleksi, maka tidak akan ada sedikit warna yang terseleksi. Karena toleransinya sedikit, gitulah ya. Kita gunakan 50 atau 70 atau sesuaikan saja. Oke, gitu tadi cara mengganti warna bajunya ya. Di sini ada logo ya.
Kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan Contigos dengan Fine Edge. Kita ganti warnanya, limitnya kita bikin Contigos, toleransi kita bikin 100%. Contigos ini apabila kita membras semua bagian yang terbras, maka semua yang terbras tersebut akan tergantikan warnanya atau berubah. Misalnya di sini warna putih. Kita seleksi. Jadi di sini ada sedikit bercak-bercaknya ya. Selanjutnya adalah Fine Edge. Setiap bagian yang terkena batas akan terhenti, akan terberas atau tergantikan warnanya. Kita ganti menjadi warnanya merah, maka bagian di dalam tidak akan terseleksi karena ada pembatasnya. Lalu yang ketiga, Fine Edge. Fine Edge ini yaitu setiap bagian yang terkena batas akan terhenti, akan tergantikan warnanya. Misalnya di bagian luar ini kan warna putih. Di bagian luar juga ada. Di bagian dalam juga ada putihnya, tapi ada pembatasnya. Misalnya kita gantikan warnanya ini menjadi warna merah. Maka bagian dalam daripada putih ini tidak akan terseleksi karena ada pembatasnya. Apabila kita menggunakan limit Fine Edge. Kita perhatikan titik tengah dari brush tool ini ya. Apabila dia di dalam, walau lingkarannya menyentuh luar, maka yang tergantikan yaitu yang bagian dalam. Jadi kita harus mengusahakan bagian titik tengahnya itu di daerah luarnya. Apabila kita menggunakan limit Fine Edge. Selanjutnya, tools Mixer Brush Tool. Mixer Brush Tool digunakan untuk membuat sapuan pada gambar yang mengikuti warna gambar atau pola goresan kuas. Jadi ini seakan-akan efeknya seperti melukis. Kita akan contohkan penggunaannya. Di sini saya menyediakan gambar. Kita klik Mixer Brush Tool. Di toolbar optionnya banyak pilihannya. Kita bisa meload brush, clean brush, sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada mode custom dry, dry like road, heavy lead. Di sini juga penggunaannya hampir mirip, ada flow juga ada. Klik pada Alt. Kita klik Alt. Maka akan muncul icon seperti ini. Tinggal kita brush saja. Flow kita bikin 100, maka kita brush. Loadnya kita bikin 100 juga. White-nya juga 100. Kita brush. Maka akan ada efek lukisan sesuai dengan pattern atau yang tadi kita klik tadi. Kita juga bisa menggunakan secara manual dengan mengganti atau menukar warnanya. Maka di warnanya ini akan berubah sesuai dengan yang kita klik tadi. Kita bisa brush mana yang mau kita brush. Customnya juga bisa kita ganti. Kita juga bisa mengatur bagian toolbar optionnya. Oke, misalnya pada wajah wanita ini, kita akan membuat bintik-bintik atau flek-fleknya hilang. Kita unchecklist dulu, maka warna
petak-petak akan muncul di sini. Kita ke bagian kulitnya. White-nya kita bikin 100%. Kita seleksi lagi. Maka warna kulit yang ada flek-fleknya akan terganti menjadi warna kulit yang tanpa flek-flek tadi. Jadi lebih halus dan bersih. Di bagian sini juga. Ke bagian sini juga. Dia akan menjadi halus seperti ini. Walau kurang detail ya, atau kurang rapi, tapi kita bisa mengatur bagaimana lebih baik lagi lah. Jadi itulah penggunaan tools-tools dari Adobe Photoshop pada video kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan bagaimana cara penggunaan tools-tools tersebut. Demikian video kali ini, saya ucapkan terima kasih, bye-bye.